Saudara-saudara sekalian, kita diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama dalam ibadah ini. Kita akan mempelajari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus 9 ayat 2-9. Tema yang akan kita pelajari adalah Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Mari bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan mengenal Yesus lebih dekat sebagai anak Allah yang harus kita dengarkan. Sahabatku, Injil Markus ditulis sebelum tahun 70 Masehi oleh Markus yang juga disebut Yohanes. Walaupun dia bukan salah satu dari 12 murid yang mengikuti Yesus secara langsung, Markus adalah murid Petrus dan juga murid Paulus. Ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus membawa 3 muridnya naik ke gunung, dan di sanalah Yesus menjadi terang seperti matahari. Sejumlah keterangan mengatakan bahwa gunung yang dimaksud adalah Gunung Tiber. Di sana, Yesus menunjukkan kemuliaannya sebagai anak Allah. Ayat 3-4, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kedua ayat ini menjelaskan tentang penampakan Mus dan Elia yang berbicara dengan Yesus. Mus dan Eli berbicara tentang kematian Yesus di Yerusalem yang akan terjadi beberapa waktu setelah itu. Mereka memberikan kekuatan dan doa untuk Yesus menghadapi cobaan yang akan datang. Ayat 5, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Pada ayat ini, Petrus mengagumi keajaiban yang terjadi di depan matanya dan ingin membuat 3 pondok untuk Yesus, Elia, dan Musa. Namun, tindakan Petrus tersebut menunjukkan ketidaktahuannya tentang siapa Yesus sebenarnya. Yesus bukanlah orang yang sama dengan Elia dan Musa. Yesus sebagai anak Allah yang harus dihormati dan didengarkan. Ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam ayat ini, awan muncul di atas mereka dan suara dari dalam awan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Suara itu adalah suara Bapa Surgawi yang memberikan pengakuan kebenaran bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihi dan harus mendapat perhatian dari manusia. Ayat 8. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada ayat ini, ketika awan menghilang, tiba-tiba hanya Yesus yang ada bersama mereka. Tampilan Eli dan Mus menghilang, meninggalkan Yesus yang merupakan satu-satunya anak Allah. Ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah penglihatan puncak, Yesus memerintahkan ketiga murid untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun sampai waktu yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki perintah dan waktu tersendiri dalam memberitakan kebenarannya sesuai dengan rencana Allah. Yesus tahu bahwa orang lain mungkin tidak akan memahami penglihatan yang mereka alami tersebut. Ia juga memberikan penggambaran bahwa kerahasiaan itu akan berlangsung sampai Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Penjelasan kita dari ayat-ayat tersebut bisa memperoleh wawasan yang jelas bahwa Yesus adalah anak Allah yang harus kita dengarkan, taati, dan patuh. Pada waktu itu, murid-murid sangat terpesona dan takut melihat ketinggian dan cahaya Yesus. Selain itu, hadirnya Eli dan Musa menguatkan keyakinan bahwa Yesus adalah anak Allah sekaligus sebagai janji dari Allah yang mengutusnya sebagai juru selamat bagi umat. Manusia bukan manusia biasa. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang percaya, firman Tuhan adalah pedoman dan kebenaran yang mutlak bagi kita dalam hidup ini. Kita harus mendengarkan Yesus sebagai anak Allah dan mematuhi perintahnya. Semoga kita senantiasa mendengarkannya, mengikuti kehendak-Nya,
dan mengabaikan hal-hal yang tidak berasal darinya. Marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperdengarkan suara Yesus dalam kehidupan kita. Kita membangun ketaatan kita pada perintah-perintah yang diberikan oleh Yesus dan menyelesaikan panggilannya dalam hidup kita. Yuk, dengarkanlah Yesus Anak Allah dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak-Nya. Renungan untuk kita harus menempatkan Yesus sebagai pusat dan otoritas dalam hidup kita. Kita harus membaca dan merenungkan firman-Nya, memahami ajaran-Nya, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita mendengarkan dan mengikuti Yesus, kita dapat hidup sesuai dengan tujuan dan rencananya untuk hidup kita. Kesimpulan saudara-saudari yang saya kasihi, melalui ayat-ayat ini, kita dipanggil untuk menempatkan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita, dan untuk selalu mendengarkan dan mengikuti petunjuk-Nya. Yesus adalah Anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia, dan membawa kita ke dalam hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi. Hari ini kita diminta untuk merenungkan kembali kedaulatan dan kebesaran Yesus, mendengarkannya, mengikutinya, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat selalu menjadi saksi bagi nama Tuhan dan membangun kerajaan-Nya di dunia ini. Amin.